Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi untuk membahas tentang bagaimana sistem kendali pneumatik itu dilaporkan dalam suatu literasi. Untuk pertama kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat deskripsi kerja pada sistem kendali elektropneumatik. Pertemuan hari ini tidak terlalu banyak yang kita bahas, yang kita ulas, karena pembuatan deskripsi kerja sudah ada penjelasan dan sebagian besar dari teman-teman sudah banyak yang tahu bagaimana sih deskripsi kerja itu dibuat. Untuk lebih jelasnya, pembuatan deskripsi kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan deskripsi kerja yang berupa tabel atau paragraf, kemudian pembuatan deskripsi kerja yang berupa algoritma. Algoritma ini biasa disajikan dalam bentuk numbering, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, dan juga bisa ditampilkan dalam bentuk diagram alur atau flowchart. Pembuatan deskripsi kerja kurang lebih sama seperti pembuatan deskripsi mesin. Tentang apa itu deskripsi, siapa yang membuat, kapan, mengapa, dan komponen yang harus ada di dalam deskripsi kerja, dan bagaimana pembuatan deskripsi kerja tersebut. Pada bahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat deskripsi kerja. Deskripsi kerja merupakan rincian kerja pada suatu sistem kendali otomasi. Dia juga berarti pembuatan langkah-langkah kerja pada satu rangkaian sistem, seperti pada contoh ada gambar elevator, dan kita akan membahas mengenai langkah kerja pada aktuator, input, dan kendalinya. Kemudian penyajian deskripsi kerja tersendiri bisa disajikan dalam bentuk tabel ataupun ditulis pada paragraf seperti yang biasa kita tulis. Pembuatan deskripsi kerja juga harus dilengkapi komponen-komponen input, komponen kendali, dan output yang ada dalam satu sistem kendali elektropneumatik. Selain pembuatan deskripsi kerja, urutan-urutan kerja ini bisa ditampilkan dalam bentuk pembuatan algoritma. Jadi teman-teman di sini dengan menggunakan algoritma bisa menampilkan urutan kerja dari suatu sistem kendali elektropneumatik. Komponen yang tercakup kurang lebih sama seperti pada deskripsi kerja, yaitu input, kendali, dan output. Kalau pada sistem yang kita tahu ada input berupa push button, kemudian kendali bisa berupa PLC, output berupa silinder aktuator. Penyajiannya bisa kita gunakan penomoran 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bisa menggunakan diagram alur, biasa kita kenal sebagai flow chart. Deskripsi kerja memuat tentang rincian kerja pada suatu sistem. Sebagai contoh, pada gambar di samping, mesin digunakan untuk memindahkan ketinggian benda, di mana silinder 1 berfungsi untuk mengangkat hingga ketinggian tertentu, dan silinder 2 berfungsi untuk mengeluarkan dan memindahkan dari base plate pengangkat benda. Deskripsi kerja memuat langkah kerja pada suatu sistem. Sebagai contoh, pada gambar di samping, benda menuju base plate pengangkat. Setelah sampai di base plate pengangkat, benda akan diangkat hingga ketinggian tertentu, dan silinder pengangkat akan berhenti. Kemudian base plate yang berfungsi untuk mendorong benda akan mendorong benda hingga benda berpindah posisi atau berpindah ketinggian. Dari base plate pengangkat, dia keluar menuju base plate conveyor yang lain.
Penyajian deskripsi kerja terdapat dua cara, yaitu penggunaan tabel atau penggunaan paragraf sebagai teknik penyajian deskripsi kerja. Penyajian deskripsi kerja melalui bentuk tabel memiliki kelebihan seperti lebih mudah dari cara penyajiannya, akan tetapi kelemahannya adalah bagaimana kita membaca itu tergantung skill atau kemampuan dari masing-masing personil dalam membaca tabel. Nomor 1, kita bacanya dari sebelah kiri, input, kemudian kendali, dan terakhir output. Yang pertama adalah benda masuk, kemudian berlanjut pada kendali, yaitu solenoid aktif pada silinder 1, dan outputnya berupa silinder 1 mengangkat. Setelah sampai di sebelah kanan habis, kita lanjut di nomor 2. Benda di ketinggian, kemudian solenoid aktif pada silinder 2, dan outputnya berupa silinder 2 mendorong. Yang ketiga, benda berpindah, kemudian kendalinya adalah solenoid non aktif silinder 2, dan outputnya silinder 2 kembali ke posisi semula. Begitu juga yang terakhir, yaitu nomor 4, posisi awal silinder 2, kendalinya adalah silinder non aktif pada silinder 1, solenoidnya mohon maaf, dan terakhir output silinder 1 kembali ke posisi semula. Pada penyajian bentuk tabel, jika input ada kendali aktif seperti input memberikan sinyal kepada PLC, akan tetapi outputnya masih belum berupa keluaran atau gerakan, masih berupa sistem. Jadi kita tidak perlu mengisi pada tabel output. Jadi yang diisi adalah input, kendali, outputnya dikosongkan. Kemudian masuk di nomor 2, apabila ada input, kita beri lagi input, kemudian kendalinya apa, outputnya apa. Apabila output masih belum ada, masih kita lanjut ke nomor 3. Sebagai contoh, ketika benda masuk, kendali berupa PLC, yaitu timer. Dia akan menghitung selama 5 detik tanpa ada output. Kemudian ada input lagi berupa tombol. Push button ditekan, maka kendali baru akan bergerak. Jadi di sini untuk outputnya dia butuh 2, yaitu timer selama 5 detik dan push button. Setelah itu apabila benda sudah ter-eject atau sudah terkeluarkan dari baseplate pengangkat, butuh waktu 5 detik, maka kita butuh kendali selama 5 detik, kemudian outputnya berupa silinder turun. Karena setelah 5 detik ada langsung output, tidak butuh input terlebih dahulu. Penyajian berikutnya berupa penyajian dalam bentuk paragraf. Pada penyajian bentuk paragraf ini kita butuh lebih telaten dalam membaca karena lebih banyak ya, bukan terlalu banyak, karena pada penyajian bentuk paragraf kita akan disajikan banyak teks dalam bentuk satu paragraf, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya tergantung bagaimana sistem itu bekerja. Sehingga pada penyajian bentuk paragraf ini memang lebih mudah ketika kita menyajikan dan membaca, akan tetapi akan butuh banyak waktu untuk mempelajari dibandingkan bentuk tabel. Sebagai contoh, pada gambar di samping, mesin pemindah ini digunakan untuk memindah ketinggian benda. Jadi di sini kita menjelaskan proses benda itu masuk, berpindah posisi atau berpindah ketinggian hingga dia keluar dari pengangkatan. Dan bagaimana output atau silinder 1 maupun silinder 2 ini bergerak. Urutan bergeraknya bagaimana? Di sini dengan membaca paragraf kita bisa memahami bagaimana silinder itu bergerak dan bagaimana benda itu berjalan dalam satu konveyor. Penyajian deskripsi kerja berupa pembuatan algoritma, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu konten yang dimuat pada algoritma
itu lebih terperinci, termasuk komponen-komponen yang dipakai. Komponen yang dimuat dalam satu penomoran yaitu berupa input, kendali, dan output. Sebagai contoh, benda masuk ke dalam baseplate elevator, kemudian terdeteksi oleh proximity. Setelah proximity terdeteksi, ada yang aktif solenoidnya yaitu DAC. Kemudian dia bergerak extends hingga limit switch DAC full extends. Nah, untuk limit switch ini disampaikan pada deskripsi mesin. Karena pada deskripsi mesin kita sampaikan komponennya berikut peletakannya. Misal di situ kita punya LS2, LS1 itu kita posisikan di mana. Sehingga ketika deskripsi kerja disampaikan, kita bisa memahami di mana letak posisi dari sensor-sensor tersebut. Pembuatan algoritma akan kita sajikan dalam dua bentuk. Bisa kita menggunakan diagram alur atau penyajian dalam bentuk penomoran. Pembuatan algoritma yang kita sajikan dalam bentuk penomoran harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, dalam satu penomoran itu hanya memuat input, kendali, dan output. Perilaku pada input, bagaimana proses kendali, dan bagaimana output itu bekerja. Satu penomoran memuat urutan benda kerja dalam sistem. Jadi ada satu benda kerja pada gambar di samping. Satu penomoran memuat urutan benda kerja dalam satu sistem. Kita lihat pada gambar di samping, terdapat benda kerja yang berjalan di konveyor menuju baseplate elevator. Kemudian dia berpindah ketinggian dan dipindahkan dari baseplate elevator menuju konveyor yang lebih tinggi oleh silinder 2A. Satu penomoran memuat satu rangkaian kerja dengan batas akhir berupa output. Jadi satu penomoran tidak boleh banyak input, banyak kendali, dan banyak output. Sehingga ketika kita membaca satu penomoran itu akan terasa lebih mudah ketika output sebagai batas akhir pada satu penomoran. Sebagai contoh, 1. Start. 2. Benda masuk sensor proximity dan aktif mendeteksi. Kemudian relay 1 aktif, solenoid 1 aktif, dan silinder 1 extend hingga LS2 aktif. Selanjutnya, LS2 aktif, solenoid 3 aktif, silinder 2 extend hingga LS4 aktif. Jadi di sini dalam satu penomoran bisa kita terjemahkan satu penomoran untuk satu sistem yang bekerja secara bersamaan. Kemudian penempatan LS2, LS1, LS3, dan LS4, apakah dia relay 1, relay 2, solenoid 1, 2, 3, dan 4, itu kita deskripsikan pada deskripsi mesin. Sehingga dengan adanya deskripsi kerja, kita tahu bagaimana urutan-urutan kerja komponen-komponen tersebut. Pembuatan algoritma yang disajikan dalam bentuk flowchart memiliki komponen yang terpisah antara input, kendali, dan output. Sehingga dengan penyajian bentuk flowchart ini diharapkan teknisi lebih mudah ketika memahami apabila terjadi permasalahan, trouble pada sistem, entah silinder yang mati, solenoid yang mati, limit switch yang tidak aktif, atau proses-proses yang lain. Penyajian seperti ini akan kita pisahkan antara sensor sebagai input, relay sebagai proses, dan solenoid sebagai output pada elektro. Sedangkan pada pneumatiknya juga kita pisah yang berupa silinder